Ya gimana kalau seandainya memang tidak ada fasilitasnya, mau diadain, ya diadain seperti apa, wong mixernya sudah jadi seperti ini dari pabriknya, masa kita mau pasangin, katakan misalkan nggak ada kompresornya, kemudian kita pasangi kompresor, tahu-taunya nongol di sini di bor ya, ya kan jadi jelek gitu, mixernya jadi jelek dan kelihatan banget, wah ini dibikin sendiri gitu ya. Oh no. Hai bos, hari ini kita berjumpa kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Hari ini bos senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan teman-teman dan dengan suasana yang berbeda tentunya. Bagian belakang saya sudah saya pasangi karpet, ya harapannya selain supaya pencahayaannya bagus, di sisi lain juga supaya suara saya tidak terganggu dengan suara-suara yang lain, karena beberapa kali saya rekaman di ruangan ini terkadang ada suara-suara lain yang masuk, semisal suara kereta api gitu ya. Jadi ya harapannya saya pengen memuaskan teman-teman bahwa suara saya ini maksimal gitu ya, dan penjelasannya bisa dicerna dengan baik. Oke bos, hari ini saya kepengen cerita tentang kompresor. Apakah wajib mic vokal kita beri kompresor atau limiter? Nah, silakan teman-teman mencoba berpikir, apakah ini merupakan sebuah kewajiban atau hanya sekedar pemanis saja? Buat saya, kompresor itu selama ditempatkan pada porsinya itu sangat wajib. Di antaranya adalah karena kompresor berfungsi untuk membatasi, ya kompresor atau limiter ya, berfungsi untuk membatasi sinyal masuk ke mixer ini secara berlebihan. Karena resikonya jika kita peralatannya itu menerima sinyal yang terlalu berlebihan, maka dampaknya akan kemana-mana ya. Kemana-mana itu maksudnya bisa ke perangkat ini sendiri, kemudian ke aksesoris, bisa juga ke power, dan juga bisa membuat jebol speaker. Oh no. Nah itulah kenapa pentingnya atau kemudian saya mewajibkan adanya perangkat atau fasilitas yang namanya kompresor atau limiter itu tadi. Jadi pentingnya seperti itu bos. Jika teman-teman kemudian pada peralatannya ternyata belum tersedia perangkat atau fasilitas untuk kompresor atau mungkin limiter, atau bahkan belum memiliki DLMS, ya ini sebenarnya sangat riskan. Sangat riskan sekali bos. Kenapa sangat riskan? Karena jika kemudian ada sinyal yang terlalu besar atau sinyal audio yang berlebihan, maka kita tidak bisa membatasinya gitu ya, tidak bisa memberikan rem di situ. Karena apa? Karena kita tidak memiliki fasilitas. Contoh katakan di mixer ini, di mixer GT Lab ini kan sudah ada kompresornya ya. Itu walaupun hanya sekedar potensio, hanya sekedar gain kompresor saja, itu sudah sangat membantu sekali bos. Karena dengan adanya kompresor ini, kita bisa membatasi sinyal audio dari luar yang masuk ke perangkat kita. Contoh yang paling gampang begini. Ada dua hal yang sering terjadi, bahkan kemungkinan ya, kalau antara job dengan band atau job dengan keyboard atau solo organ atau organ tunggal begitu. Kemungkinan teman-teman lebih sering ketemu organ tunggal ketimbang teman-teman ketemu dengan band, atau yang lebih sering juga hadroh lah katakan begitu ya. Nah, jika kemudian kita tidak memiliki fasilitas yang bernama limiter itu, maka ya siap-siap saja kita harus standby terus di depannya
mixer, dan kemudian siap-siap saja tangannya bermain apabila kemudian sinyal yang masuk itu terasa berlebihan, maka kita harus spontan untuk bisa menurunkan feedernya. Ya paling tidak alternatifnya seperti itu. Akan tetapi jika kita sudah memiliki mixer atau mungkin perangkat aksesoris yang sudah dilengkapi dengan limiter itu atau dilengkapi dengan kompresor, maka kita akan menjadi lebih ringan pekerjaannya gitu ya, karena semuanya baik yang untuk urusan sinyal berlebihan itu bisa di cover dengan menggunakan kompresor. Sebenarnya wajib nggak sih mic vokal itu dikompres? Kalau buat saya itu wajib, bos. Buat saya itu wajib. Karena kita tidak tahu gitu. Kita tidak tahu bahwa pengguna mic itu akan menghentak atau mau datar atau mau low. Artinya tidak bisa kita prediksi bahwa ini akan seperti ini sih. Contoh. Orang kalau ceramah, ketika mungkin ceramah itu biasa-biasa saja. Tapi kemudian kita setelah kemudian awalnya biasa-biasa saja, ketika tengah dia masuk melantunkan katakan sebuah ayat suci Al-Quran gitu ya, kan begitu di lagu dia akan naik gitu loh, tune-nya itu pasti akan naik set gitu ya. Nah, ketika tune-nya naik itu kita nggak kontrol gitu lah, sedangkan kita seumpama kita nggak punya gain kompresor atau mungkin tidak punya aksesoris yang memiliki limiter, ya itu akan parah bos bener. Parahnya begini. Yang pertama, jika kemudian input yang masuk itu sudah terlalu besar, lalu kita tidak membatasinya, maka suara output pada FOH-nya itu akan rusak, bos. Rusak, tidak terbaca, atau tidak terdengar dengan baik, atau tidak ketemu clarity-nya. Itu yang pertama. Kemudian jika diterus-teruskan, contoh katakan dengan gebukan bass hadroh gitu ya, yang buk. Lah misalkan gebukannya itu kan juga kadang iramanya tidak stabil, giliran pas enak pasti kan kita pemain itu terbawa emosi, enak nih, jadi buk kayak gitu. Ketika dihentak seperti itu, maka otomatis jika kita settingannya itu sudah standar, sudah default, tapi kemudian digebuk karena kan manual bos, bukan MP3 player yang katakan musik jadi kita kayak contohnya ngambil dari Adela atau mungkin dari yang lain. Ketika musik jadi itu kan kita nggak mungkin akan punya prediksi bahwa ini nanti di tengah-tengah akan ada ini kan sudah direkam sedemikian rupa, jadi file kita itu sudah mateng gitu. Makanya kita tidak terlalu menanggung resiko gitu. Akan tetapi jika vokal kemudian sama tadi bass hadroh ada apa ya, buat saya sangat-sangat wajib sekali bos, sangat wajib kita mempunyai alat yang namanya kompresor atau limiter itu tadi. Kepentingannya itu untuk membatasi sinyal yang berlebihan masuk ke perangkat kita gitu, supaya tidak berdampak kemana-mana. Karena kalau sudah dari awal masuknya rusak, masternya rusak ya, maksud saya masternya rusak, otomatis buangannya juga pasti akan rusak dan itu susah untuk diperbaiki. Makanya lebih baik ya memilih perangkat itu yang tersedia banyak fasilitas, banyak fitur, ya mungkin mahal-mahal dikit nggak masalah ya. Tapi karena itu tadi, contoh kayak kemarin ada pertanyaan dari Mas, saya itu nggak punya apa ya? Saya tak lihat. Ini saya berikan contoh sebuah pertanyaan begini. Nambah low cut di mixer yang belum ada fasilitasnya gimana bos? Ya akhirnya tetap saya jawab juga ya, karena nada bicaranya itu dengan kata-kata fasilitas, saya beranggapan dia adalah orang Sunda, bukan orang Jawa. Kalau orang Jawa pasti bisa ngomong fasilitas ya. Nah kemudian karena merasa yang bertanya ini orang Sunda, jadi saya jawab juga ini. Mun teu aya lokatna nya henteu bisa dinanaon keun Kang. Hehehe. Ya, jadi seperti itu ya bos.
ya gimana kalau seandainya memang tidak ada fasilitasnya, mau diadain, ya diadain seperti apa, wong mixernya sudah jadi seperti ini dari pabriknya, masa kita mau pasangin katakan misalkan nggak ada kompresornya, kemudian kita pasangi kompresor, tahu-taunya nongol di sini di bor ya kan jadi jelek gitu, mixernya jadi jelek dan kelihatan banget, wah ini dibikin sendiri gitu ya. Makanya sih untuk mengantisipasi itu, artinya teman-teman saya beri pencerahan ya, kalau seandainya cari mixer itu ya yang satu kalau bisa fasilitasnya lengkap. Syukur kalau ada yang murah gitu ya. Kan karena kita kan biasa ya, orang-orang kita kan pengennya yang fiturnya lengkap tapi harganya murah. Ya, seperti itu. Jadi itulah bos apa yang saya coba berikan penjelasan hari ini atau saya sharingkan hari ini. Semoga apa yang saya berikan ini bisa difahami ya bos, artinya betapa pentingnya sebuah fasilitas yang namanya kompresor atau limiter itu tadi, karena dia berfungsi akan mengerem ya bos ya, memangkas. Tapi dengan ini saja, dengan mixer yang seperti ini saja dan dengan fasilitas gain kompresornya ini yang ada di mixer ini saya sudah merasa terbantu bos. Apalagi jika saya menggunakan misalkan DLMS atau mungkin fitur semacam kayak alat kompresor atau limiter yang gede gitu ya, artinya tidak seperti Potensio ini, karena di situ kan kalau dengan perangkat itu kan ada fasilitas untuk mengaturnya, artinya untuk mengatur ke titik potongnya, potong atasnya itu seberapa, kemudian juga akan memberikan efek buntutnya itu seberapa gitu. Atau kalau dalam tulisannya itu namanya threshold ya, artinya bisa kita pangkas seberapa, kemudian juga dipangkasnya mau langsung di remnya itu langsung ada imbuhan sedikit gitu loh. Artinya kalau cet kan berarti sudah ya, misalkan mentok di sini nih, misalkan ini ngelonjak kemudian pangkasannya itu di sini. Tak begitu mentok berarti kan yang sini kebuang, bos. Artinya yang di sebelah sini itu suaranya rusak, kepotong soalnya. Tapi kalau seandainya kemudian kita memberikan potongan, tapi kemudian diberikan nilai buangan sedikit pada akhirnya, jadi akan tidak cacat nanti vokalnya. Kalau seandainya kemudian kita berteriak dan sampai kena dari batas ini tadi limiternya, maka tidak akan menjadi rusak vokalnya. Oke bos, begitu saja apa yang bisa saya jelaskan, apa yang bisa saya sharingkan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan jangan lupa tonton video-video saya yang lain, serta tunggu kreativitas kita berikutnya. Tentunya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.